Martial Peak 3505. Dengan cara ini, bahkan jika ada ras iblis di dekatnya, mereka tidak akan curiga dan hanya akan berpikir bahwa dia baru saja naik kembali setelah jatuh. Benar saja, ketika Yang Kai menegakkan tubuh, ras iblis di belakangnya meliriknya tetapi tidak bertanya apa-apa. Tim itu besar dan tenang, Raja Iblis mengendarai binatang iblis agung mereka berlari bolak-balik, mendesak ras iblis untuk mempercepat langkah mereka. Yang Kai, seperti anggota ras iblis lainnya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menggunakan rambut di dahinya sebagai penutup untuk diam-diam mengamati sekelilingnya. Semakin jauh mereka pergi, semakin pekat bau darahnya. Udara dipenuhi dengan bau yang memuakkan, dan Yang Kai samar-samar bisa mendengar suara ombak yang menerjang. Ini membuatnya bingung, mungkinkah ada lautan di depan mereka? Jarak 1000 li tidak jauh, tapi juga tidak dekat. Yang Kai berjalan bersama tim selama lebih dari setengah hari, tetapi hanya di tengah perjalanan, matanya tiba-tiba tertarik oleh pilar besar berwarna merah darah. Pilar ini berwarna merah tua, dan permukaannya diukir dengan pola yang sangat rumit. Yang Kai hanya melihatnya sebentar dan merasakan jantungnya berdebar. Itu seperti monster, iblis, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Itu setebal puluhan orang yang memeluknya, dan panjangnya tidak diketahui. Itu menghubungkan langit dan bumi, dan hanya bagian yang menonjol dari tanah setinggi setidaknya beberapa ribu zang, belum lagi sebagian besar terkubur di bawah tanah. Dan alasan mengapa pilar ini berwarna merah tua adalah karena ada darah yang mengalir di atasnya. Tidak diketahui dari mana darah itu berasal, tetapi itu mengalir keluar dari pola rumit di permukaannya dan perlahan mengalir ke bawah, seolah-olah tidak akan pernah benar-benar terkuras, dan dipenuhi dengan perasaan jahat. Basis formasi. Mata Yang Kai menyipit. Meskipun dia tidak mengenali apa pilar ini, itu jelas merupakan basis formasi. Dengan kata lain, ada formasi mengejutkan yang dipasang di sini, dan basis formasi yang mengejutkan itu pasti tidak terbatas hanya pada satu pilar ini. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, dan dia menyadari bahwa itu seperti yang dia harapkan. Di sekitar dunia darah, ada pilar seperti ini setiap beberapa ratus kilometer. Itu seperti paku yang dipalu para dewa di sini dengan maksud untuk memakukan sesuatu atau seseorang dengan kuat ke tempat ini. Yang Kai telah melihat sebanyak 5 pasak seperti itu, dan mungkin ada lebih banyak lagi yang belum dia lihat. Selain Ming Yue, siapa lagi yang bisa menggunakan susunan menakjubkan seperti itu? Orang suci iblis dari wilayah iblis benar-benar telah berusaha keras. Hanya dengan membuat formasi dasar seperti itu akan menghabiskan kekayaan beberapa benua, tetapi sekarang, itu digunakan untuk berurusan dengan satu orang. Tetapi jika dia benar-benar dapat menggunakan susunan ini untuk membunuh kaisar besar batas bintang, maka harga berapapun akan sepadan. Situasi Bright Moon tidak terlihat bagus. Hati Yang Kai sedikit tenggelam. Ini adalah pertempuran tandang, dan mereka kalah jumlah. Sekarang, mereka terjebak oleh formasi besar musuh. Tampaknya wilayah iblis bertekad untuk membunuh bulan cerah di benua surga abadi. Setelah Bright Moon mati, jarak antara Star Boundary dan kekuatan bertarung teratas wilayah iblis akan melebar lagi. Batas bintang, yang sudah dalam situasi genting, akan menjadi lebih buruk. Pada saat itu, jika semua orang suci iblis dari wilayah iblis keluar, batas bintang pasti tidak akan bisa melawan. Alasan mengapa orang suci iblis belum bergerak adalah pertama karena mereka ingin menggunakan perang ini untuk mengurangi populasi ras iblis, dan kedua karena mereka takut merusak batas bintang terlalu banyak. Mereka sudah menganggap batas bintang ada di dalam tas, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan rumah masa depan mereka dihancurkan karena pertempuran? Saat pikirannya berfluktuasi, Yang Kai terus bergerak maju bersama tim. Akhirnya, pada saat tertentu, dia melihat sumber dunia darah. Itu hanyalah lautan darah. Itu tidak terbatas, dan dikelilingi oleh basis formasi besar yang dia lihat sebelumnya. Itu terus bergulir, dan suara deburan ombak bukanlah ilusi. Itu nyata. Di dalam lautan darah, mayat yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling, roh-roh yang marah meratap, dan aura buruk membubung ke langit. Di sekitar lautan darah, setiap ras iblis yang memancarkan aura darah merah gelap memiliki ekspresi serius. Mata mereka tertutup rapat, dan mereka semua membuat segel tangan yang berbeda. Dimensi di tubuh mereka melonjak, dan tidak diketahui jenis teknik rahasia apa yang mereka gunakan. Ras iblis ini semuanya adalah iblis darah. Di wilayah iblis, kendali mereka atas darah tak tertandingi oleh ras iblis lainnya. Setan darah ini dipisahkan oleh ratusan meter, dan kekuatan mereka bervariasi. Namun, mereka semua telah mencapai level Raja Iblis. Sama seperti yang Kai amati, ras iblis yang telah berjalan ke tepi lautan darah melemparkan diri mereka ke lautan darah yang tak terbatas tanpa henti. Mereka meleleh tanpa mengeluarkan suara dan berubah menjadi bagian dari lautan darah, meningkatkan kekuatannya. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Dia akhirnya mengerti bagaimana lautan darah yang besar ini terjadi, dan mengapa ras iblis itu berkumpul di satu tempat. Ini adalah pengorbanan darah. Pengorbanan darah dari seluruh ras iblis Raja Iblis benua surga abadi.
Meskipun Yang Kai tidak tahu prinsip di baliknya, pengorbanan darah dalam skala besar seperti itu jelas ditujukan pada Ming Yue. Ditambah dengan formasi yang sangat menakutkan itu, pengorbanan darah ini pasti bisa menampilkan efek yang tak terbayangkan. Bagaimana situasi Ming Yue saat ini? Dia telah jatuh ke tempat ini sendirian. Dia telah bertarung dengan banyak Demon Saint sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan keluar tanpa cedera. Bahkan jika dia adalah kaisar besar, dia pasti akan terluka. Sekarang dia terjebak di sini oleh pengorbanan dan formasi darah ras iblis, dia takut hal-hal tidak terlihat baik untuknya. Yang Kai diam-diam mengepalkan tinjunya. Alisnya sudah berkerut. Satu demi satu, ras iblis menceburkan diri ke lautan darah tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak ragu-ragu. Bahkan jika mereka tidak mau, sepertinya mereka tidak punya nyali untuk melawan. 4 jam kemudian, hampir giliran Yang Kai. Namun, dia masih belum menemukan ide yang bagus. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menyelamatkan Ming Yue begitu identitasnya terungkap. Meskipun dia tidak merasakan aura Saint Iblis, ada beberapa setengah Saint di sini. Ras iblis di depannya semuanya melompat ke lautan darah. Yang Kai berdiri di depan lautan darah dan bisa merasakan semua jenis kejahatan terkandung di dalamnya. Mungkin karena mereka menyadari keraguannya, Raja Iblis di dekatnya semua menatapnya dengan ekspresi muram. Pada titik ini, tidak ada cara lain. Meskipun lautan darah ini jahat dan menakutkan, Yang Kai merasa bahwa dia harus bisa menghadapinya. Karena itu, bahkan jika dia benar-benar melompat, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Selama dia dengan cepat bersembunyi setelah masuk, dia mungkin masih memiliki kesempatan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan melompat masuk. Kemudian, dia dengan cepat tenggelam. Darahnya kental dan sangat korosif, jadi Yang Kai tidak berani menolaknya terlalu dini. Tanpa perlindungan apapun, bahkan tubuh setengah naganya terkorosi oleh darah, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam, seolah-olah dia dibakar hidup-hidup. Setelah tenggelam beberapa ratus meter, Yang Kai merasa sudah waktunya. Kemudian, dia sedikit mengaktifkan Kaisar Qi untuk memblokirnya. Pada saat berikutnya, Divine Sense yang kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Ekspresi Yang Kai membeku, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak berharap untuk diekspos pada akhirnya. Meskipun Divine Sense ini tidak dikenalnya, Yang Kai bisa merasakan betapa kuatnya itu. Ini jelas merupakan perasaan ilahi dari Kaisar Agung atau orang suci iblis. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku bertarung sampai mati? Di depan Demon Saint, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berharap dia bisa berguna dalam memperbaiki gerbang realem. Setidaknya dia tidak akan langsung dibunuh. Tepat ketika Yang Kai membiarkan imajinasinya menjadi liar, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari kedalaman lautan darah. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar. Seluruh lautan darah mulai bergolak seolah-olah mendidih. Yang Kai menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, tetapi dia masih merasa seperti perahu kecil di tengah badai. Dia tidak memiliki rasa aman sedikit pun, jadi untuk sesaat mulutnya penuh dengan kepahitan. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan mati di sini, ledakan tawa liar tiba-tiba terdengar di telinganya. Kamu datang pada waktu yang tepat. Tepat saat dia selesai berbicara, fluktuasi energi mengerikan lainnya datang dari atas kepalanya. Yang Kai mengangkat alisnya karena terkejut. Fluktuasi energi yang datang dari atas kepalanya pasti disebabkan oleh Demon Saint yang menjaga tempat ini. Sudah jelas siapa yang melakukan langkah pertama. Di dalam lautan darah, dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Dia juga tidak berani menggunakan Divine Sense-nya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia hanya mendengar serangkaian suara gemuruh, seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Akibat dari energi kekerasan tiba-tiba menyebar, dan lautan darah di sekitarnya mendidih tanpa henti. Serangkaian erangan teredam datang dari segala arah. Mengikuti erangan itu, satu demi satu kehidupan dimusnahkan. Akibat dari pertempuran antara Kaisar Besar dan Orang Suci Iblis adalah sesuatu yang bahkan Raja Iblis tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, banyak orang terbunuh atau terluka. Saat Yang Kai mencoba menyesuaikan tubuhnya, dia tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Rasa lengket yang selama ini menyelimuti dirinya tiba-tiba menghilang. Dalam keterkejutannya, Yang Kai membuka matanya dan melihat bahwa darah di sekitarnya didorong oleh energi yang tidak terlihat. Di depannya, sebuah lorong yang cukup besar untuk satu orang telah muncul, mengarah langsung ke kedalaman lautan darah. Setelah beberapa saat terkejut, Yang Kai mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Sementara Demon Saint yang tidak dikenal itu terganggu, dia buru-buru bergegas ke depan. Saat dia berlari, jalur laut darah di belakangnya runtuh dan dipenuhi dengan air darah lagi. Buntut dari pertempuran antara para ahli tertinggi ini perlahan-lahan menghilang, dan lautan darah yang mendidih menjadi tenang sekali lagi. Yang Kai sudah memasuki kedalaman lautan darah melalui lorong itu.
Di lautan darah yang tak terbatas, ada dunia yang dipenuhi dengan cahaya putih lembut. Dunia ini memiliki radius kurang dari 100 kaki, dan di tengah dunia ini, ada seorang pria dengan wajah merah dan gigi putih. Dia selembut batu giok dan duduk di sana bersila. Pria ini terlihat agak terlalu muda, hanya sekitar 17 atau 18 tahun. Dia tampak seperti pemuda yang elegan. Di belakang kepala pemuda itu tergantung bulan yang memudar. Bulan yang memudar inilah yang memancarkan cahaya bulan terang yang menolak invasi lautan darah, menciptakan tanah murni di dunia yang kacau ini. Kaisar Agung Bulan Cerah, Yang Kai pernah melihatnya sekali sebelumnya. Saat itu, karena dia mengembalikan kunci untuk membuka pagoda harta karun 5 warna, dia bisa memasuki pagoda harta karun 5 warna untuk mendapatkan pengalaman. Ketika dia meninggalkan istana jiwa bintang, Kaisar Besar Bulan Cerah sengaja keluar untuk mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Pada saat itu, Kaisar Besar Bulan Cerah tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi Yang Kai sangat menyadarinya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, penampilan Bright Moon tidak berubah, tetapi kondisinya tidak sebagus sebelumnya. Rambut putihnya telah tumbuh lebih awal, dan setiap helainya seputih salju. Di perut kiri bawahnya, ada luka besar, dan orang bahkan bisa melihat organ-organ dalamnya menggeliat. Pada lukanya, dimengki hitam pekat melonjak, terus-menerus mengikis vitalitasnya. Pakaiannya yang seputih salju ditutupi dengan darah kering, bintik-bintik merah tua.